Jokowi sadis, koruptor bakal melarat lewat undang-undang perampasan aset. Nah kan? Kaitan ini pemerintah terus mendorong segera ditetapkannya undang-undang perampasan aset tindak pidana. Ini juga penting sekali. Dan terus kita dorong dan kita harapkan tahun depan insya Allah ini juga akan bisa selesai. Agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud secara profesional, transparan, dan akuntabel, dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini cara baru yang lebih keren menurut saya. Memiskinkan koruptor adalah langkah yang lebih tepat ketimbang hukuman mati. Karena apa? Kalau hanya hukuman mati, harta mereka bisa diwariskan ke keluarga, anak, dan cucu, serta cicit mereka. Keluarga mereka tetap kaya, enak saja mereka. Tapi kalau koruptor dimiskinkan, aset dirampas atau disita, mereka tidak bisa berkutik. RUU perampasan aset semestinya memang harus segera dan tanpa syarat menjadi prioritas DPR. Sebab dalam RUU itu terkandung makna paradigma hukum pidana modern, rehabilitasi, dan pemulihan. Belajar dari kejadian selama ini di saat sanksi pidana dan perampasan aset sulit dilakukan karena begitu banyaknya surga persembunyian bagi para koruptor, RUU ini memang butuh segera diselesaikan. Ya, bicara tentang korupsi di negeri ini, tentu sebagian dari kita hanya bisa ngelus dada. Korupsi sudah seperti makanan sehari-hari di negara ini. Selalu saja ada berita kepala daerah tertangkap karena korupsi. Ada yang ditangkap soal OTT, ada yang ditangkap karena suap menyuap, dan seterusnya. Tapi yang kita lihat di berita kadang-kadang sangat ironis. Pelaku ditangkap, diadili, divonis, tapi hukumannya kadang tidak setimpal. Para koruptor ini masih bisa dada-dada melambaikan sambil tersenyum ya. Lu kira lagi ikut kontes Miss Universe? But by the way, wajar-wajar saja, hukumannya kurang kuat. Makanya seruan hukuman mati kepada koruptor selalu bergaung. Tapi sayang, terkendala protes dari orang-orang yang teriak HAM dan pejuang munafik lainnya. Tidak mudah memang kalau sudah berurusan dengan kasus korupsi. Tapi bukan Jokowi namanya kalau tidak punya nyali untuk menangani korupsi dengan cara lain. Presiden Jokowi menjanjikan pemerintah akan mendorong pengesahan undang-undang perampasan aset. Janji ini dia sampaikan pada peringatan Hari Anti Korupsi Dunia 2021 yang diselenggarakan oleh KPK pada Kamis kemarin. Dalam sambutannya untuk peringatan, Jokowi ingin pemberantasan korupsi fokus pada pengembalian aset negara. Dia tak ingin KPK dan aparat penegak hukum lainnya hanya fokus pada penangkapan pelaku. Pemerintah terus mendorong segera ditetapkan undang-undang perampasan aset tindak pidana. Ini penting, harus kita dorong. Tahun depan insya Allah bisa selesai agar penegakan hukum berkeadilan dapat terwujud, kata Jokowi. Jokowi juga memberikan apresiasi para penegak hukum yang telah berhasil mengembalikan uang negara dari pemberantasan korupsi. Di antaranya Kejaksaan Agung yang telah mengembalikan 15 triliun ke kas negara. KPK juga telah menyelamatkan 40,25 triliun aset negara hingga triwulan 3 2021. Jokowi berharap upaya pemberantasan korupsi semakin bisa menyelamatkan aset negara di masa datang. Aset recovery dan peningkatan PNBP juga harus diutamakan untuk pemulihan keuangan negara dan mitigasi pencegahan korupsi, kata Jokowi. Undang-undang ini bagus karena akan merampas aset koruptor, sama halnya ketika Jokowi membentuk Satgas BLBI untuk menagih hutang pada debitor. Dan kalau tidak sanggup bayar maka aset akan disita. Inilah cara baru yang lebih keren menurut saya. Memiskinkan koruptor adalah langkah yang lebih tepat ketimbang hukuman mati. Karena apa? Kalau hanya hukuman mati, harta mereka bisa diwariskan kepada keluarga, anak dan cucu serta cicit. Keluarga mereka tetap kaya, enak aja. Tapi kalau koruptor dimiskinkan, asetnya dirampas lalu disita, mereka tak bisa berkutik. Lama-lama juga stres sendiri dan semoga tidak jadi gila. Seperti yang tadi dikatakan, melarat kadang-kadang lebih mengerikan ketimbang kematian. Lagi pula, coba lihat apakah koruptor saat bebas wajahnya lesu seperti orang kurang darah? Oh no, enggak. Mereka bisa dada-dada dan senyum lebar di depan awak media. Jarang sekali mereka sengsara setelah bebas nanti. Yang penting adalah implementasinya yang harus serius dan tegas. Ya, semoga saja tahun depan beneran selesai sehingga tidak ada lagi calon koruptor yang berpikir bisa cuan berapa banyak dari korupsi lalu buat nyogok berapa banyak, selama di penjara habis berapa banyak, dan setelah bebas masih ada sekian banyak dan cukup untuk goyang kaki seumur hidup. Nonsen, jangan seperti itu. Ini juga sejalan dengan pendapat Ahok soal hukuman apa yang lebih efektif.
untuk membuat koruptor jerah. Dia menyebut hukuman mati bukan jaminan para koruptor akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Ahok lebih memilih memiskinkan koruptor sebagai hukuman yang tepat. Pasalnya dengan uang dan kekuasaan yang mereka miliki, para koruptor kemungkinan bisa terhindar dari hukuman berat. Belum lagi lobby-lobby yang membuat para koruptor bisa mendapatkan remisi atau bahkan grasi yang pada akhirnya benar-benar membuat mereka terbebas dari hukuman. Kalau dihukum mati, dia bisa sewa pengacara yang hebat. Terus proses hukumnya muter-muter. Akhirnya dia bilang kalau dia nggak korupsi, kata Ahok. Sedangkan hukuman dengan cara memiskinkan koruptor lebih bikin takut karena jadi miskin. Keluarga koruptor yang juga menikmati uang hasil korupsi pasti harus dijatuhi hukuman yang sama. Kita pengen supaya orang takut korupsi kan, keluarganya juga harus ikut dimiskinkan, yang ketahuan dapat duit dari koruptornya, kata Ahok. Kalau pemerintah berhasil merampungkan undang-undang ini, maka Jokowi akan dikenal sebagai presiden paling bernyali, meskipun sebelumnya sudah banyak sekali buktinya. Satgas BLBI contohnya, yang menargetkan kelompok yang selama ini hidup nyaman dan tidak terusik. Dan nama-nama ini bukan orang sembarangan. Jokowi ternyata berani mengusik, bayar utang atau asetnya disita. Tommy Soeharto sudah merasakan sendiri seperti apa ketegasan Jokowi. Jokowi memang berbadan kurus, bukan jenderal, tapi nyalinya lebih sadis jadi jenderal sekalipun. Tidak peduli siapa yang terlibat, kalau salah maka akan disikat. Sudah saatnya para koruptor merasakan yang namanya neraka kehidupan, yaitu jadi miskin saat bebas dari penjara. Semoga tak ada lagi koruptor dengan senyum yang menjijikkan lenggak-lenggok seolah merasa tak bisa berpolitik lagi. Pak Jokowi memang bikin gerah banyak orang, jadi wajar kalau banyak demo sampah yang menuntut dia mundur. Tapi salut deh untuk Pak Jokowi. Jokowi bukanlah orang sembarangan, ketegasannya melawan koruptor memang patut diacungi jempol. Namun begitu, Jokowi masih menjadi sasaran empuk bagi penikmat uang haram. Nah, kini wacana hukuman mati untuk koruptor kembali digaungkan berkaitan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 9 Desember. Presiden Jokowi menyatakan setuju saja jika koruptor dihukum mati apabila masyarakat menghendaki begitu. Namun semua berpulang kepada DPR. Bersedia nggak para politikus itu membuat undang-undangnya? Kalau iya, sama saja dengan bunuh diri, bukan? Sebab bukan berita baru lagi jika dari kalangan mereka itulah banyak koruptor yang ditangkap. Korupsi adalah musuh besar bagi semua pemerintahan di muka bumi ini, karena praktik penuh dosa ini hanya akan membuat sengsara masyarakat kebanyakan. Uang yang semestinya dimanfaatkan untuk mensejahterakan rakyat banyak, tetapi justru dimakan sendiri oleh oknum koruptor. Maka pelaku harus dihukum berat, supaya tidak mengulangi lagi perbuatan yang tercela itu. Di samping itu, hukuman berat pada para pelaku bisa menularkan efek jera terhadap yang lain, supaya jangan pernah mencoba-coba menggarong uang yang bukan miliknya. Korupsi berkembang seiring dengan hukuman yang diberlakukan terhadap mereka. Meskipun koruptor terus diburu dan dihukum jika terbukti, tidak lantas aktivitas pemalingan ini habis. Bahkan sebaliknya,